Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Ningsih. Kali ini saya akan mempresentasikan pengolah-pengolah kata. Yang pertama ada Draw.io. Kapan diciptakan dan siapa pembuatnya? Draw.io adalah aplikasi yang memungkinkan untuk membuat aneka gambar diagram seperti flowchart dan UML. Privasi merupakan salah satu kelebihan dari Draw.io karena hanya Anda yang dapat mengakses data dan tidak meninggalkan jejak digital. Pembuatnya adalah Draw.io sendiri. Kemudian aplikasi ini digunakan untuk membuat flowchart, UML, integer relation, dan advance. Pembuatan flowchartnya sangat mudah, hanya tinggal drag and drop seperti membuat Photoshop. Kemudian ada gambar menu aplikasinya. Kemudian cocok untuk pekerjaan apa? Draw.io menawarkan kemudahan untuk membuat diagram tanpa batas jumlah diagram yang dibuat. Situs ini juga terintegrasi dari penyimpanan file milik Google yaitu Google Drive. Contoh tutorialnya bisa dilihat dari link yang di sini. Menurut saya ratingnya 8,5, mudah dimengerti dan bisa menjadi salah satu tutorial bermanfaat untuk mengetahui tentang program ini. Ini adalah contoh hasilnya, yaitu flowchart. Kemudian ada dbdragam.io. dbdragam.io diciptakan oleh Holistic dan diciptakannya pada tanggal 1 Oktober 2018. Digunakan untuk apa? dbdragam.io digunakan untuk membuat diagram dengan hanya menuliskan code. Jadi sangat mudah untuk para developer dan analis. Sini ada menunya. Bisa dilihat ini adalah kumpulan code yang nanti akan dihasilkan sebagai outputnya. Kemudian untuk pekerjaan apa? Ini untuk memudahkan pekerjaan developer dan memudahkan untuk menyortir data dalam bentuk diagram untuk para data analis. Ini ada contoh hasilnya. Ini adalah contoh tutorial dan menurut saya mudah dimengerti dan bisa menjadi salah satu tutorial yang bermanfaat. Kemudian ada Lucidchart. Kapan diciptakannya? Lucidchart adalah platform yang berpemilih berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam menggambar, merevisi, dan berbagi bagan dan diagram. Diproduksi oleh Lucid Software Inc. dan pertama kali dibuat tahun 2010 sebagai program beta. Kemudian digunakan untuk merancang apa? Aplikasi ini digunakan untuk membuat dan membagikan flowchart, menyajikan banyak desain untuk menunjang proyek yang tengah dibuat, dan bisa juga dipakai untuk membuat sketsa produk. Ini adalah gambar menunya. Kemudian cocok digunakan untuk membuat sketsa produk dan membuat diagram flowchart. Ini adalah contoh tutorial dan reviewnya, bisa dilihat aja linknya. Sama seperti sebelumnya, mudah dimengerti dan bisa menjadi salah satu tutorial yang bermanfaat untuk mengetahui tentang program tersebut. Kemudian ada contoh hasilnya. Kemudian selanjutnya ada QuickDPD. QuickDPD diciptakan oleh Dovetail Technologies Ltd pada tahun 2018. Digunakan untuk merancang apa? QuickDPD digunakan untuk membuat diagram atau flowchart. Hasilnya bisa dibuat dalam berbagai format, mau itu diagram atau SQL. Ini adalah gambar menunya, hampir mirip dengan yang sebelumnya yang memakai code. Untuk pekerjaan apa? Ini untuk membuat flowchart untuk para developer. Ini adalah contoh tutorialnya dan rating dari saya. Contoh hasilnya. Kemudian adalah SQLDBM. SQLDBM diciptakan oleh Ken Curzano dan Gordon Wong, namun kapan diciptakannya saya belum mendapat detail tanggalnya. Kemudian digunakan untuk merancang apa? SQLDBM merupakan online database modeling tool yang dapat melakukan modeling maupun merancang database secara online dan gratis tanpa melakukan instalasi. Ini adalah gambar menunya berkaitan dengan database. Kemudian cocok untuk modeling atau merancang database secara online dan gratis tanpa melakukan instalasi dan dapat diakses melalui browser engine apapun. Ini contoh tutorial dan reviewnya. Contoh hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Falisisco akan mempresentasikan beberapa aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada Microsoft Visio atau Microsoft Office Visio yang diciptakan pada November 1992 dan dibuat oleh Visio Corporation. Microsoft Visio ini digunakan untuk merancang beberapa pekerjaan seperti meningkatkan kinerja, mulai dari mempersiapkan penggambaran diagram seperti DFD, IRD, UML, jaringan, rancangan user interface, dan sejenisnya. Selanjutnya ini berikut adalah contoh gambar dan menu dari Microsoft Office Visio. Selanjutnya adalah video tutorial pemakaian rating dengan rating 9 karena video tutorialnya jelas dan mudah dipahami. Berikut hasil rancangan dari Microsoft Office Visio. Selanjutnya ada software Gravy Flowchart atau Gravy Diagram yang diciptakan tahun 2005 dan dibuat oleh Chris Conhart dan Clint Dixon. Digunakan untuk merancang apa? Software ini digunakan untuk menggambar diagram UML, denah lantai, diagram fan, dan diagram alur. Berikut adalah contoh gambar dan menu dari Gravy Diagram. Selanjutnya ada video tutorial pemakaian dan rating dengan rating 8,7 karena video tutorial sangat jelas dan mudah dipahami, tapi videonya tidak terlalu panjang. Berikut adalah hasil rancangan dari Gravy Diagram. Selanjutnya adalah Smart Draw yang diciptakan pada tahun 1994 dan dibuat oleh Smart Draw LLC. Software ini digunakan atau fokus software ini adalah pada perancangan diagram. Berikut adalah contoh gambar dan menu dari Smart Draw. Ini adalah video tutorial pemakaian rating dengan rating 9,5 karena video tutorial ini sangat jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah hasil rancangan dari Smart Draw. Berikutnya adalah Calendly yang diciptakan pada tahun 2009 dan dibuat oleh Chandika Jayasundara. Software ini digunakan untuk merancang diagram secara online seperti bisa membuat flowcharts, wireframes, mind maps, UML, serta berbagai diagram lainnya. Berikut adalah contoh gambar dan menu dari Calendly. Video tutorialnya saya kasih rating 8,5 karena videonya mudah dipahami dan sangat jelas. Berikut hasil rancangan dari software Calendly. Selanjutnya ada EdrawMax yang diciptakan tahun 2004 dan dibuat oleh EdrawSoft. Digunakan untuk merancang apa? Rancangan yang dibuat itu untuk merancang berbagai diagram. Berikut adalah contoh gambar dan menu dari EdrawMax. Video tutorialnya saya beri rating 8,9 karena videonya sangat jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah hasil rancangan dari software EdrawMax. Berikutnya ada Keiko yang diciptakan tahun 2009 dan dibuat oleh Nuweb Inc. Software ini dirancang untuk berbagai diagram penggunanya, mulai dari sitemap, wireframes, flowcharts, mind maps, hingga diagram yang sifatnya lebih teknis dan rumit seperti network diagram dan UML diagram. Berikut adalah contoh gambar dan menu dari Keiko. Video tutorialnya saya beri 8 karena kurang jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah hasil rancangan dari software Keiko.
Sudah selesai, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perangkat lunak atau software yang dikhususkan untuk perancangan guna untuk melengkapi tugas aplikasi komputer. Yang pertama adalah aplikasi Lucid App ini. Lucid App ini digunakan untuk membuat flowchart. Baik, untuk mengaksesnya kita dapat membuka Google Chrome atau aplikasi web browser lainnya. Oke, kita ketikkan Lucid App saja, kemudian masuk pada website resminya itu Lucid Apps. Kemudian untuk membuat flowchartnya kita dapat mengklik pada bagian ini atau ya ini yang blank file ini untuk membuat flowchart yang baru. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertama kali flowchart ini dikenalkan. Oke, flowchart ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Gilbert yang dia adalah seorang anggota dari Society of Mechanical Engineers pada tahun 1921. Lucid App ini biasa digunakan untuk membuat perancangan algoritma seperti perulangan dan masih banyak lagi. Aplikasi ini cocok untuk mengerjakan proyek yang memang membutuhkan bagan alir agar proyek tersebut lebih terarah dalam pengerjaannya. Berikut adalah tampilan dari website Lucid App ini. Pertama, jika kalian belum login menggunakan email atau akun lainnya, maka akan tertampil pada web seperti ini. Kemudian jika kalian sudah masuk atau login menggunakan email, maka akan tertampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan jika kita sudah login. Sebelumnya, jika belum login, kita akan masuk. Kita coba lagi. Nah, kita akan masuk pada settingan. Maka kita akan dipilih oleh ini ya untuk beberapa tipe, karena saya sudah menggunakan yang free ya. Sebelumnya ada yang free di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah untuk beberapa yang berbayar ya, dan kelebihannya masing-masing. Oke, ketika sudah login maka akan tertampil seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lembar pengerjaannya kita dapat mengklik new ini, kemudian Lucid Chart, lalu blank dokumen. Kita akan login dan tertampil seperti ini. Maka kita tinggal membuat flowchartnya saja. Berikut adalah beberapa gambar atau hasil dari flowchart yang saya buat. Pertama adalah ini tentang algoritma pertambahan atau penjumlahan. Kemudian ada flowchart tentang algoritma tentang untuk menampilkan hello world. Kemudian ketiga ada algoritma atau flowchart algoritma tentang perkalian. Keempat yaitu ini. Keempat ada flowchart algoritma tentang perulangan ya. Dan yang terakhir
adalah flowchart algoritma untuk mencari luas dari sebuah bidang ruang ya. Selanjutnya ada aplikasi atau website UML. Website ini dikhususkan untuk membuat diagram UML. Apa sih itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML ini pertama kali dikenalkan oleh Object Management Group pada tahun 1980-an. UML ini digunakan untuk perancangan bahasa pemodelan visual kepada pengguna, dapat berguna sebagai blueprint, dapat menciptakan bahasa pemodelan yang dapat digunakan oleh manusia maupun mesin. Web UML ini cocok untuk mengerjakan sebuah proyek untuk perancangan aplikasi mobile ataupun berbasis web. Berikut adalah tampilan UI dari web UML ini. Pertama, jika kita belum login maka akan tertampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita sign saja atau login. Nah, karena saya sudah login maka tinggal klik draw UML saja. Nah, ini adalah tampilan dari dalamnya. Untuk UML ini pengerjaannya mirip seperti ngoding ya. Mungkin agak sulit untuk orang yang belum paham. Berikut ini adalah contoh yang saya buat dari website UML ini untuk membuat diagram UML. Ini adalah hasil pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, dan ini yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu ada website atau aplikasi visual paradigm. Kita masuk saja ke websitenya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah UI dari websitenya. Oke, kita langsung download saja aplikasinya. Try now. Kita download visual paradigmnya secara free trial. Tunggu saja sampai terdownload. Oke, di sini saya sudah menginstal visual paradigmnya. Ini adalah tampilan dari aplikasinya. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 20 Juni 2002 yang dikembangkan oleh Visual Paradigm International Ltd. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah diagram UML, use case, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini juga cocok untuk membuat diagram UML ataupun menggunakan use case untuk keperluan proyek seperti pembuatan aplikasi. Berikut ini adalah contoh dari use case dan UML menggunakan aplikasi Visual Paradigm ini. Baik, selanjutnya adalah aplikasi atau website yang bernama Glick.io. Oke, kita masuk saja ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan UI dari website Glick.io ini. Sesuai dengan namanya atau sesuai yang tertera pada web ini, Glick.io ini dapat membuat flowchart, entity relationship diagram, UML class diagram, UML object diagram, dan terakhir UML sequence diagram. Aplikasi ini cocok digunakan untuk membuat flowchart, UML, dan masih banyak lagi. Cuman yang paling enak itu untuk membuat flowchart dan UML. Dan di sini
ada beberapa contoh flowchart dan UML diagram yang telah saya buat. Ini adalah contoh flowchart, kemudian UML, dan masih banyak lagi. Kemudian ada aplikasi yang namanya Start UML. Oke, kita masuk saja. Pertama-tama kita download aplikasi Start UML-nya di website startuml.io. Berikut ini adalah tampilan dari websitenya. Dapat diketahui di sini kita dapat membuat UML, use case, lalu flowchart, dan masih banyak lagi. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi ini cocok untuk membuat sebuah perancangan menggunakan UML, use case, ataupun flowchart. Dan di sini juga masih banyak lagi diagram-diagram lainnya. Berikut ini adalah contoh dari flowchart dan use case yang saya buat. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi yang terakhir akan saya bahas, yaitu aplikasi UML Designer. Berikut ini adalah tampilan dari websitenya. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasi UML Designer ini untuk membuat suatu UML atau user case. Berikut ini adalah contoh use case yang saya buat dalam aplikasi UML Designer ini. Hanya segitu aplikasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.